Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama Bu Ifka pertemuan kedua. Hari ini kita tetap belajar di bab yang sama yaitu data dan diagram, subbab kedua, membedakan jenis data. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Ifka akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membedakan jenis data. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Ifka sudah menjelaskan tentang peta konsep yang akan kita pelajari di bab ini. Yang mana pada bab ini ada data dan diagram. Data sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kategorik dan data numerik. Data itu adalah kumpulan fakta atau kenyataan yang ada di kehidupan kita. Nah, mengapa data ini sangat penting? Data diperlukan oleh berbagai badan seperti pemerintah, perusahaan, organisasi, atau siapapun untuk dianalisis sehingga mendapatkan gambaran apa yang sedang terjadi. Dari informasi yang telah kita dapatkan setelah menganalisis data, informasi ini sangat penting dan berguna untuk membuat kesimpulan dan mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Kemudian macam-macam data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik merupakan data dalam bentuk kualitatif, biasanya berupa dia tidak berbentuk angka maupun bilangan. Sedangkan data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Data kategorik sini misalnya adalah nama provinsi, nama negara, merek kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kita tahu sendiri bahwa nama provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Nah, itu kan bukan berupa angka atau bilangan. Sedangkan data numerik contohnya adalah tinggi badan, jumlah gol, rata-rata waktu bermain medsos, dan lain-lain. Misalkan tinggi badan, tingginya 170 cm. 170 cm merupakan data yang dituliskan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Jadi itu ya, mana yang data kategorik dan mana yang data numerik. Untuk lebih memahami apa itu data kategorik dan data numerik, perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan data berdasarkan data di laman We Are Social Hootsuite, yang mana data ini menjelaskan tentang rata-rata pengguna dari media sosial penduduk Indonesia usia 16 sampai 64 tahun sepanjang bulan Januari tahun 2021. Di sini sudah jelas ada nama-nama dari media sosial yang banyak digunakan, mulai dari YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook Messenger, dan lain-lain sampai Reddit. Mungkin ada beberapa media sosial yang belum kita kenal sama sekali ya. Contohnya YouTube. Ternyata YouTube telah digunakan oleh 93,8% penduduk Indonesia usia 16 sampai 64 tahun sepanjang bulan Januari tahun 2021. Kemudian disusul WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Di sini juga dijelaskan bahwa 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Wah, sudah sangat besar ya, sudah sangat banyak pengguna internet di Indonesia. Yang mana internet sendiri sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan mungkin setiap hari kita tidak online ya, atau mungkin sekedar membuka media sosial. Informasi yang penting juga sangat pesat perkembangannya melalui internet. Itulah kenapa banyak sekali pengguna di Indonesia, bahkan sebanyak 73,7%. Dari contoh data ini, itu terdapat data kategorik maupun numerik. Apakah kalian sudah bisa membedakan yang ada di data ini, mana yang termasuk data kategorik dan mana yang termasuk data numerik? Baiklah, kita akan bahas di slide selanjutnya.
Dalam membedakan jenis data, kita harus tahu dulu ya, mana yang termasuk atau bagaimana ciri-ciri dari data numerik maupun data kategorik. Nah, berdasarkan data di slide sebelumnya, kita bisa mengelompokkan mana yang termasuk data kategorik maupun data numerik. Nah, di slide ini sudah dituliskan. Yang pertama, banyak pengguna internet di Indonesia. Ayo, klasifikasikan dia termasuk data numerik atau kategorik. Kalau kita lihat banyak pengguna internet di Indonesia, karena dia kata-katanya adalah banyak, pasti dituliskan dalam bentuk angka atau bilangan, sehingga banyak pengguna internet di Indonesia termasuk data numerik. Untuk yang kedua, urutan media sosial terbanyak yang digunakan di Indonesia. Karena di situ datanya adalah berupa nama media sosial, seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya, dan dia tidak dituliskan dalam bentuk angka maupun bilangan, maka urutan media sosial terbanyak yang digunakan di Indonesia termasuk data kategori. Yang ketiga, lamanya waktu mengakses internet per hari di Indonesia. Karena dia berbicara waktu, biasanya dituliskan misal 7 jam per hari atau 5 jam per hari. Itu dituliskan dalam bentuk angka atau bilangan, sehingga lamanya waktu mengakses internet per hari di Indonesia merupakan data numerik. Yang keempat, macam media sosial yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia, seperti YouTube, Instagram, Facebook, kemudian ada Twitter sampai Reddit, nama-nama yang telah dituliskan di data sebelumnya. Karena dia tidak berbentuk angka maupun bilangan, maka macam media sosial yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia termasuk data kategori. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah data dibedakan menjadi dua, yaitu data kategori dan data numerik. Data kategorik berbentuk kualitatif, dia tidak dituliskan dalam bentuk angka maupun bilangan. Sedangkan data numerik selalu dituliskan dalam bentuk angka atau bilangan. Kalian tadi juga sudah belajar menentukan mana data kategorik maupun numerik dari contoh data pengguna usia 16-64 tahun pengguna medsos di Indonesia sepanjang bulan Januari tahun 2021. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa mengisi link presensi maupun mengerjakan tugas yang Bu Ifka bagikan. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk antusiasnya belajar hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.